kita akan mulai ibadah kita yang kedua hari ini. Biarkan kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita bacakan pengumuman dulu. Untuk minggu ini jangan lupa komsel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu diadakan. Jangan lupa supaya mari ikut komsel, hubungi semua tiap koordinator yang ada di tiap hari yang ada, dan juga ibadah jika penuai tiap hari Sabtu, tiap 2 minggu sekali, ibadah House of Grace juga secara online setiap hari Minggu jam 6 sore. Ada juga doa setiap hari Rabu jam 10.30, hubungi koordinator yang ada. Dan juga untuk Kids Fair, kita adakan Kids Fair tanggal 25 September jam 12.30. Kita undang saudara-saudara anak-anak yang ada untuk dapat mengikuti Kids Fair. Dan khawatir kita banyak hadiah, banyak permainan yang ada biar anak-anak menarik untuk bawa mendidik dalam pada Tuhan. Pembicaranya oleh Pak Jeffrey Welan dan tim akan datang dari Indonesia. Oke, mari kita persiapkan hati kita untuk mulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini ya Bapak, di mana kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah ya Bapak siang ini ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami ingin siap ya Bapak memasuki hadirat-Mu ya Bapak. Kami ingin ya Bapak mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Sungguh Tuhan, urapi kami semua ya Bapak. Kami yang melakukan ibadah hari ini ya Bapak, Kau berkati ya Bapak, sehingga ya Bapak Kau hadir tengah-tengah kami ya Bapak. Kau ada tengah-tengah kami, Kau merapi kami ya Bapak. Layakkan terkuduskan kami ya Bapak, sehingga kami dapat masuk dalam hadirat-Mu yang kudus ini ya Bapak. Sungguh Tuhan, bawa kami ya Bapak untuk lebih lagi menyembah Engkau ya Bapak. Kami siapkan hati kami ya Bapak untuk masuk dalam pujian dan penyembahan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Bapak jam-jam ibadah ini ya Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Kami serahkan pada Kau saja. Hanyalah terus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita masuk hadirat Tuhan, kita percaya tempat kudus Tuhan itu adalah tempat yang terbaik dalam kehidupan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau gerakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu,
mana, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Yang semangat ya. Tuhan yang menangkan
ini kita tujukan pujian-pujian kita kepada Tuhan. Setiap liriknya kita rasakan dan kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Siap menyembah Tuhan lebih dalam lagi? Ayo kita masuk lebih dalam. Allah
Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa yang ada di surga, pada sore hari ini Tuhan, kami spesial Tuhan untuk berdoa buat Kids Fair Tuhan. Tuhan, berilah Tuhan kemampuan Tuhan pada kami semua panitia-panitia menjalankan Kids Fair ini Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan dengan baik Tuhan, supaya anak-anak bisa menerima Engkau Tuhan dan mengerti Engkau Tuhan dengan baik Tuhan. Bawalah Tuhan anak-anak di luar sana Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan, supaya bisa kemari Tuhan dan untuk mendengarkan dan memuliakan nama Engkau Tuhan, untuk mengerti Engkau Tuhan lebih baik lagi, lebih lama lagi untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tuhan juga Tuhan, jamahlah Tuhan orang-orang Tuhan, supaya mereka Kau beri Tuhan, Kau beri kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memberikan dana Tuhan, untuk menggugah hati mereka Tuhan, untuk memberikan donatur kepada untuk memberikan untuk Kids Fair ini Tuhan, supaya Tuhan semua yang berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa Kau akan menyediakan semua Tuhan, Kau akan bawa semua orang Tuhan, Kau gerakkan hatinya Tuhan untuk memberikan dana pada Kids Fair, untuk acara Kids Fair ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini semua adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan, supaya anak-anak Tuhan lebih mengenal Engkau lebih jauh lagi Tuhan. Juga guru-guru Sunday School Tuhan, Kau berikan mereka kepercayaan Tuhan untuk menjalankan Kids Fair ini dengan baik Tuhan. Juga pendeta Jeffrey Welan Tuhan dan semua krunya yang ada di Indonesia Tuhan, Kau berikan kesehatan mereka yang penuh Tuhan, kesehatan yang prima Tuhan, supaya mereka bisa datang ke sini dengan baik Tuhan, dan merencanakan semua apa acara-acara yang akan Dia berikan pada anak-anak Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan, mohon Tuhan Kau berkati semuanya Tuhan. Juga akan Kau beri cuaca yang baik Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar di tempat ini Tuhan, anak-anak bisa menikmatinya semua Tuhan. Tuhan, kami benar-benar menyerahkan semuanya dalam nama-Mu Tuhan. Juga Tuhan, berkatilah Tuhan semua gereja-gereja yang ada di sini Tuhan, gereja Jireh Tuhan, gereja Narwastu, gereja Host Tuhan, gereja Hoh, dan gereja Wolonggong, JKI Wolonggong Tuhan, supaya Kau lindungin semua pendeta-pendeta yang ada Tuhan, supaya mereka bisa memberikan semua apa yang menurut kehendak-Mu Tuhan, apa yang rencana-Mu Kau berikan mereka visi-visi Tuhan, supaya mereka bisa menyampaikan apa yang menurut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mohon Tuhan, juga mohon Tuhan supaya guru-guru Sunday School di tempat ini Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan, supaya mereka bisa mengajarkan semuanya yang terbaik buat anak-anak Sunday School juga Tuhan. Juga Tuhan, urapilah semua Tuhan, berkatilah semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Kami mohon Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya mereka bisa melayani Kamu, melayani Tuhan dengan senang hati dan dengan jiwa yang lega Tuhan. Tidak mereka tidak bersungut-sungut Tuhan, tetapi dengan senang, dengan hati yang bergembira Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, juga Tuhan, kami mohon Tuhan, pemerintahan yang ada di Australia di mana kita tinggal ini Tuhan, dan juga pemerintahan yang ada di Indonesia Tuhan, berkatilah kedua pemerintahan ini Tuhan, supaya mereka menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya kabinet-kabinet yang ada dalam pemerintahan itu menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, menjalankan segala perkara-perkara menurut Engkau Tuhan, dan mereka selalu dalam memutuskan semuanya, mereka selalu percaya akan Engkau Tuhan dan takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, Kau lindungi, Kau sembuhkan semua umat-Mu Tuhan yang sedang sakit Tuhan.
Engkau juga lindungi mereka Tuhan, juga Kau berikan kerjaan kepada umat-Mu yang sedang mencari kerjaan Tuhan. Tuhan, lindungilah semua umat-Mu yang ada dalam gereja ini Tuhan. Kumpulkan supaya kita semua bersatu hati untuk memuliakan dan memuji Engkau dengan baik Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus kami semua berkata, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan dengar firman Tuhan dari Pastor Muhammad. Shalom semuanya. Apa kabar? Oh good. Saudara, saya mau minta waktu sedikit ya, mau menjelaskan sesuatu sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan. Saudara, saya punya berita dan saya mau share ini bukan untuk apa-apa sih, tapi biar kita semua saya percaya bahwa doa yang korporat itu doa yang powerful. Ya, saudara, kalau ingat di retreat kita pernah retreat sama-sama. Saya waktu jadi worship leader saya pernah minta teman-teman untuk bantu doakan mami saya, pernah ya? Benar ya? Mami saya kena cancer, waktu itu kena cancer payudara dan waktu itu dia berhasil semua jalanin semua kemoterapinya, semua beres dengan baik gitu, dan puji Tuhan setelah beberapa tahun semuanya beres gitu, semuanya oke. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya dapat kabar dari kakak ipar saya. Kakak ipar saya bilang another battle to do. Itu ada another fighting. Saya percaya bahwa ada hal yang saya perlu dukungan saudara semua. Mami saya kena cancer getah bening. Gitu. Ada 3 benjolan lagi yang minggu depan kalau pileknya selesai, dia akan dioperasi lagi. Buat saya nggak mudah ya, gitu ya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tuh sanggup. Waktu saya karang lagu ini, saya tulis lagu ini, saya pikir ya kuasa Tuhan kan nggak pernah berubah ya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya masih tetap sama. Saya ngarang lagu ini, kuasa Tuhan pasti sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup memberkati, sanggup membangkitkan. Bahkan kalau, terima kasih. Kalau orang lagi lagi hatinya senang itu peka biasanya. Saya jarang-jarang lagi saudara, tapi tadi semenjak dari ujian dan penyembahan, saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Saya mau minta saudara bantu dukung doa ya, biar minggu ini mami saya kalau jadi dioperasi bisa beroperasi dengan baik gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau mencoba nyanyi lagu saya ini. Kalau kayaknya sih nggak berhasil, kalau dengan emosi kayak begini kayaknya nggak berhasil deh. Mungkin bisa dong. Sambil saudara mendoakan mami saya. Kuasa-Mu nyata bagiku, tangan-Mu selalu bekerja, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, membangkitkan. El Shaddai, Allah kuasa, kuasa-Mu nyata bagiku. Kami percaya kuasa-Mu, tangan-Mu selalu bekerja, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, membagikan. El Shaddai, Allah. Kami tahu nama-Mu El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai.
Saya percaya doa korporat itu berkuasa. Saya percaya doa-doa teman-teman semuanya berkuasa. Tuhan berdoa buat kami, Tuhan berikan kekuatan, berikan keteguhan hati Tuhan Yesus. Lakukan semuanya dengan baik seperti yang sudah dia lewati Tuhan beberapa tahun sebelumnya Tuhan Yesus. Aku minta kekuatan tubuh, kekuatan jasmani Tuhan, kekuatan akan semangat Tuhan Yesus. Aku minta iman Tuhan Yesus. Aku minta doa dokter-dokter yang terbaik Tuhan Yesus. Aku minta pengobatan yang terbaik Tuhan Yesus. Aku minta Tuhan Yesus disembuhkan Tuhan Yesus. Biar dia boleh melihat rencana Tuhan terjadi Tuhan Yesus. Tuhan, biar dia boleh semakin mengenal Kau Tuhan, berharap sepenuhnya Tuhan, melewati semua masalah ini dengan baik Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kuasa kesembuhan, aku percaya kuasa kesembuhan, aku percaya kuasa kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau teman-teman di sini juga membutuhkan kuasa kesembuhan, aku percaya juga Tuhan dari ruangan ini Tuhan, dari doa-doa yang kami naikkan saat ini Tuhan, kuasa kesembuhan boleh mengalir di tengah-tengah kami juga. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, saya mau mulai khotbah kalau bisa. Oke, minggu lalu saya share tentang apa? Share tentang suami istri ya. Oke, suami istri yang beroposisi ya, suami istri yang beroposisi. Saudara, buat teman-teman yang masih muda, ini perlu diketahui sebelum saudara masuk ke pernikahan. Buat teman-teman yang sudah nikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, saudara ini penting banget. Saya baru tahu ini setelah umur pernikahan saya 15 tahun, 16 tahun nih. Chloe udah 16 tahun, udah 15 tahun, berarti umur pernikahan kita udah 16 tahun ya saudara. Nah, saya baru tahu ini ternyata artinya dari kitab Kejadian itu penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan tuh artinya apa? Penolong yang beroposisi. Nah, saudara masih ingat ya? Oke, klik sih. Oh iya. Biasa kalau kacamata berumbut tuh begitu nggak kelihatan. Oke saudara. Nah untuk menikah itu diperlukan laki-laki sama perempuan, bener ya? Suami dan istri. Ya kita kan masih mempercayai yang begitu kan? Laki-laki dan istri. Nah untuk laki-laki seseorang ketika dia mulai siap masuk ke dalam pernikahan itu perlu 3 hal ini, minimal harus ada 3 hal ini diketemui dari pacarmu yang akan jadi calon suamimu. Harus ketemu ini, kalau enggak bahaya. Harus ketemu pekerjaan dari Tuhan yang dia tahu. Banyak orang nggak tahu. Pilih laki yang ganteng, yang kaya, yang hebat, yang sukses, yang wow gitu kan, yang apa kelihatannya pekerjaannya oke banget, tapi pekerjaan dari Tuhannya nggak ketemu. Mesti ketemu yang baik, mesti ketemu yang bertanggung jawab, ya. Jadi mesti ketemu 3 hal ini nih dari seorang laki-laki. Ketika saudara mau pilih seorang pacar, ya laki-laki harus ketemu ini dulu karena kau nanti akan susah. Kalau baru mau mulai nyari bentuknya setelah nikah itu akan susah. Tapi kalau udah dari awal, dari muda udah belajar, itu akan jauh lebih baik. Oke, klik. Oke, 3 kalimat itu, 3 kata itu diingat ya. Apa tadi? Pekerjaan dari Tuhan. Yang kedua, baik. Yang ketiga, nah ini bisa diketemui dari ayat ini nih, Kejadian 2 ayat 15 sampai 20. Ketika Tuhan itu mau mulai memberikan penolong bagi Adam. Ya, jadi kan Adam diciptakan lebih dahulu, benar ya? Mari kita sama-sama baca. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu tugas siapa? Adam, benar ya? Jadi Tuhan itu punya spesifik job buat Adam. Adam itu kamu tugasnya apa? Mengusahakan dan mengupayakan taman. Yang paling orang ingat adalah beranak cuculah dan bertambah banyak ya, benar gak? Benar ya?
Udah beranak cucunya yang banyak gitu. Orang ingatnya itu. Padahal Adam itu punya job dari Tuhan, pekerjaan yang spesifik, yaitu apa? Mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dibawanya lah apa? Semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana Tuhan lihat Adam, bagaimana cara Adam menamai semua binatang-binatang, semua burung di udara, gitu ya. Bener ya? Tuhan lihat nih cara kerjanya gimana. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan. Kalau dari kalimat yang 2 kalimat terakhir itu kira-kira Adam bertanggung jawab gak? Disuruh menamai semua binatang nih. Tuhan lihat nih bagaimana caranya dia menamai semua binatang. Kira-kira Adam itu bertanggung jawab gak dengan pekerjaannya dia itu? Spesifik job yang daripada Tuhan. Kira-kira Adam bertanggung jawab gak? Bertanggung jawab ya? Benar gak? Gak dikasih tahu bahwa dia itu kesulitan. Bener ya? Mengupayakan Taman Eden, kira-kira Adam sendirian bisa nggak? Saudara pernah ketemu ayatnya bahwa Allah menciptakan Hawa dari Adam karena Adam keteteran ngurus itu. Gak pernah kan? Artinya apa? Adam sebenarnya bisa. Adam sebenarnya tahu pekerjaannya apa. Adam tahu bahwa dia itu baik mengerjakannya dan dia bertanggung jawab. Adam itu manusia yang baik, saudara. Monyet itu gak dimonyet-monyetin sama dia. Monyet itu gak dimarahin sama dia. Kalau kita orang dikatain monyet, bener gak? Tapi kalau dia, kita gak pernah dapat kalimat bahwa Adam memarahi binatang-binatang, Adam memarahi burung-burung, anak. Gak pernah. Adam mengerjakan tugasnya dengan serius, bertanggung jawab, dan Adam itu manusia yang baik. Kenapa? Karena memang yang diciptakan Tuhan itu baik. Make sense gak, saudara? Tuhan itu menciptakan manusia baik. Nah, lalu ayat ini keluar. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Apakah Adam yang bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku gak baik kalau aku seorang diri saja? Bukan kan? Inisiatif Tuhan yang berkata bahwa tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Adam sanggup menyelesaikan semuanya, Adam sanggup mengerjakan semuanya. Tapi Tuhan lihat, kayaknya jauh lebih baik nih kalau ada penolongnya. Sampai sini saudara mulai masih bisa ngikutin nggak? Bisa ya? Jadi laki-laki kalau belum bisa ngurusin dirinya sendiri, ya nggak boleh kawin. Kalau nggak tahu pekerjaan Tuhan atas hidupnya apa, jangan kawin dulu. Mendingan cari dulu, kejar itu dulu tuh, pursue panggilan Tuhan dalam hidupnya dia apa. Karena Tuhan punya spesifik job buat laki-laki nih, buat setiap orang sebenarnya. Tapi khusus buat laki-laki, Tuhan itu punya spesifik job buat kita. Dan jangan nikah dulu, karena nikah itu belakangan. Ketemuin dulu tuh, kejar dulu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nanti setelah itu baru Tuhan akan bilang, lebih baik kayaknya kalau kamu berdua. Gitu. Sampai sini oke? Kalau laki-laki belum bisa provide dirinya sendiri dengan baik, belum bisa mengupayakan bahagianya sendiri dengan baik, bahagianya ditaruh di pasangan, harus orang itu nanti yang membahagiakan aku. Aku gak bisa membahagiakan diri aku sendiri, harus orang lain yang supply. Nah itu belum cocok jadi suami orang.
Bener ya? Belum cocok. Kepada anak-anak muda yang lagi counseling marriage, biasanya saya tanya, dulu sebelum kamu ketemu nih, kamu happy gak? Jawabannya rata-rata happy. Kamu happy gak? Happy. Belum ada dia, kamu happy? Happy. Kamu happy gak? Happy. Nah begitu udah kawin, aku gak happy sama dia. Nah kan bisa, dulu waktu pas muda kan bisa mengupayakan happy sendiri. Sekarang kenapa mesti orang lain yang perlu bikin kita happy gitu? Nah di sini gagal paham nih. Salah kalau udah kayak begitu. Nah saudara, Adam itu tahu pekerjaannya apa, Adam itu ngerti panggilannya apa, dia punya spesifik job dan dia menyelesaikan dengan baik. Tidak baik itu karena Tuhan melihat ada yang lebih baik lagi, yaitu apa? Ketika Adam dibantu dengan penolong yang sepadan. Oke, boleh diklik Pak Doni. Ini yang tadi saya bilang nih, semua orang itu punya tugas. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup dalamnya. Nah saudara, Tuhan itu punya sesuatu yang untuk dikerjakan oleh manusia. Untuk laki-laki, Tuhan punya sesuatu. Nah, ketemuin tuh panggilan itu tuh. Supaya apa? Supaya kita mengerjakan panggilan itu. Nanti Tuhan akan provide penolong buat kita. Jadi jangan pursue wanitanya dulu. Jangan cari pertolongan kemana-mana dulu. Kejar dulu panggilannya supaya nanti Tuhan itu yang memberikan pertolongan. Bener ya? Gitu ya maksudnya ya. Jadi masing-masing udah tahu belum nih panggilan Tuhan apa atas hidup kita. Kan saya pernah cerita ya 2 atau 3 minggu yang lalu saya bercerita bahwa saya datang ke Australia itu karena satu tugas khusus. Satu tugas khusus yang Tuhan spesifik jelas banget. Iwan, kamu dan keluarga datang ke Australia seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yaitu apa? Orang yang berseru-seru di padang gurun. Saudara tahu gak 80% Australia itu padang gurun. Sekelilingnya aja yang bisa ditinggalin. Bener ya? Di tengah-tengah tuh padang gurun. Ya itu cocok logi lah ya. Mencocok-cocokan ya. Cocok-cocokan aja lah begitu. Tapi saudara ya begitu. Ngapain? Persiapkanlah jalan. Luruskanlah jalan. Ya itulah yang diberitakan terus-menerus. Supaya apa? Supaya ya kita tahu bahwa di sini kita masih mengerjakan pekerjaan yang spesifik yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, Tuhan mau kita tuh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipersiapkan oleh Tuhan buat kehidupan kita. Lanjut ya, saya punya banyak slide soalnya. Jadi jangan pacaran kalau belum ketemu panggilan Tuhan apa dalam hidupmu. Nah, ini termasuk statement yang keras apa enggak sih Pak tadi Pak? Bapak tadi bilang saya keras, perasaan muka udah halus kayak begini bilang. Ini termasuk statement yang keras apa enggak Pak? Jangan pacaran. Ini baru dipertegas. Jangan pacaran kalau belum tahu pekerjaan Tuhan apa dalam hidupmu. Ngaco nanti pacarannya. Benar gak? Cari dulu. Nanti Tuhan yang akan kirim. Ya, oke, lanjut. Setelah beres semuanya, sudah bisa mengerjakan panggilan Tuhan, sudah baik, sudah bertanggung jawab. Nah, Tuhan akan menghadirkan istri. Wah, nggak baik nih kalau dia sendiri aja nih. Perlu pertolongan nih kayaknya nih. Nah, Kejadian 2 ayat 18 dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya minta istri saya tolong bacakan dalam bahasa Hebrew. Dia sampai jam berapa itu masih belajar baca. Aduh, saudara, 2 kata terakhir ini penolong yang sepadan. Ezer penolong, ya. Ebenezer, tahu ya Ebenezer ya. Sampai di sini Tuhan menolong, itu kan penolong. Kenekdo itu artinya yang beroposisi. Ditranslate ke dalam bahasa Indonesia jadi yang sepadan.
sepadan. Kalau yang sepadan tuh kita pikirnya enak-enak aja ya, yang klop, yang bagus, yang nyambung gitu ya, yang apalagi klop, nyambung, yang pokoknya keren lah, karena sepadan gitu, bagus. Tapi sebenarnya itu adalah lost in translation, harusnya yang beroposisi. Nah, saudara tahu oposisi maksudnya apa, tahu kan ya? Tahu ya? Beroposisi tahu kan? Berlawanan. Bisa lanjut gak? Ezer kenegdo. Nah, kenegdo itu yang artinya beroposisi dengannya. Nah, jadi kalau ada suami dan istri, dikatakan Tuhan akan menghadirkan istri bagi suami, penolong yang sepadan itu artinya penolong yang beroposisi, penolong yang sometimes itu benar-benar bisa beda banget. Saya ceritakan minggu lalu, saya sama istri saya begitu pacarannya klop banget, begitu udah nikah baru mulai kelihatan semuanya tuh. Oposisinya baru kelihatan. Dan memang ternyata yang kayak begitu harusnya. Nanti saya jelasin kenapa. Lanjut. Oke. Oposisi yang sering kali ada di dalam pikiran kita tuh seperti partai-partai yang ada di sini, ada Labor, ada Liberal. Oposisi itu artinya gini, aku nungguin dia jatuh supaya aku naik. Benar ya? Satu aja keputusan salah, aku akan goreng sampai partai itu jatuh, nggak dapat kepercayaan dari rakyat, dan aku nih dengan partaiku aku naik. Gitu ya? Masing-masing oposisi, masing-masing partai sudah nyiapin pemimpinnya, benar nggak? Benar ya? Udah ada pemimpinnya masing-masing. Jadi kalau ini jatuh, ini sudah siap, semua timnya sudah siap nih. Yang ini akan mempertahankan diri supaya jangan jatuh, karena dia mau terus ngelit, mau terus leading, gitu. Nah, ini gak sama dengan oposisi yang seperti kayak gini. Nah, kita ketika mendengar kata oposisi dan gak ada kata penolong di depannya, ini akan bahaya, runyam. Boleh tolong diklik? Karena setiap partai punya leadernya masing-masing. Boleh tolong diklik lagi? Nah, sebagai istri, kalau mau jadi penolong yang sepadan, penolong yang beroposisi dengan suami, istri itu mesti punya begini loh. Aku akan konsisten kasih ide, kasih masukan, kasih gagasan, supaya suamiku tuh nanti ketika memutuskan, cuman pilihannya itu cuman memutuskan yang baik atau yang lebih baik. Karena istri kan boleh mikir yang beroposisi. Harusnya dia punya fungsi menjadi penolong yang beroposisi. Cari memikirkan yang di luar dari pemikirannya suami. Gagasan-gagasan yang di luar dari gagasannya suami. Karena dia tahu cara berpikirnya suami seperti apa. Dia mesti pikir dalam hal lain yang beda. Beda itu dikatakan beroposisi. Tapi jadi penolong buat suami supaya nanti ada hal yang tinggal dipilih, keputusan yang baik atau yang lebih baik. Karena kalau pasangan itu datangnya dari Tuhan, Tuhan yang menghadirkan, pasti pasangan itu akan mau untuk membawa keluarga ini, membuat ide, gagasan atau masukan yang lebih baik, yang baik, sehingga suami jadi gampang memutuskannya, baik atau lebih baik. Itu seperti kayak mau seperti kayak begini saudara, milih mau dikasih uang $200 atau $150, saudara mau milih yang mana? Saudara mau milih yang mana? 200. Kenapa? Karena itu lebih baik, benar gak? Tapi kalau dikasih yang 150 mau gak? Iya mau juga, benar gak? Gampang, itu mah gak usah sampai milih itu sampai takut banget, takut salah gitu. Enggak,
Kenapa? Karena dua-duanya mau salah pilih pun dapatnya bagus. Bener ya? Nah, kehadiran istri tuh harus bikin begitu tuh buat suami. Suami, istri itu harus memikirkan sesuatu yang mungkin beda, yang mayoritas akan beda. Karena katanya man from Mars, woman from Venus gitu ya, apa terbalik atau apalah gitu. Jalan pikirannya beda banget gitu. Yang dipikirin bisa beda banget. Tapi kalau ide atau gagasan atau masukan itu baik, suami mau mikir apa cap-cip-cup merem memutuskan sesuatu gampang. Karena apa? Pilihannya cuma dua. Kalau nggak baik, lebih baik. Sampai sini oke gak? Lanjut ya. Jadi cuma ada dua pilihan nih. Yang ini karena dia man of God, dia bertanggung jawab, dia tahu dia sedang mengerjakan Tuhan, dia cinta Tuhan, ada otoritas apa di dalam kepalanya bahwa aku memutuskan aku harus seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang ini juga perempuan, aku harus jadi penolong yang sepadan, penolong yang beroposisi, tapi aku harus jangan lupakan kata penolongnya. Si istri nggak bisa mikir gini lagi, gue mau tungguin keputusan lu salah supaya aku yang jadi pemimpinnya. Nggak bisa begitu lagi dong, bener nggak? Sampai kapanpun suami akan jadi kepala dalam rumah tangga. Bener ya? Istri-istri di sini masih ada gak nih yang mau overrule suaminya, masih ada gak sih? Masih ada gak? Semua keputusan suami aku yang mau overrule gitu. Pokoknya semua keputusan besar aku yang mesti ngambil. Semua keputusan yang apa aja, anak sekolah di mana aku yang ambil. Semua pokoknya aku yang ambil. Masih ada yang mau jadi istri yang overrule suaminya? Nggak ada kan? Benar nggak? Nah, suami ini dihadirkan oleh istri ini dihadirkan oleh Tuhan supaya dia bisa kasih ide, gagasan, masukan kepada suami supaya jangan-jangan suami itu punya yang baik doang, nggak punya yang lebih baik. Sampai sini oke gak? Kenapa? Karena kalau bisa dapat yang lebih baik, kenapa nggak dapat yang lebih baik aja? Make sense gak sih saudara? Nah, istri harus menghadirkan gagasan-gagasan itu tuh supaya sang suami itu milihnya gampang, either good or better. Milihnya gampang saudara. Nah ini suami yang diberkati dengan istri yang punya penolong yang sepadan itu ya begitu tuh. Kenapa? Karena yang dikasih masukannya itu adalah yang membuat suami itu mikirnya jadi lebih gampang. Karena either good atau better decision. Sampai sini oke? Yang oke katakan amin. Oke, lanjut lagi ya. Let the man decide. Kalau kau udah tahu pilihannya cuma dua kok, yang satu baik, yang satu lebih baik, biar aja yang laki yang mutusin. Bener gak sih? Let the man decide. Orang pilihannya cuma dua, kalau nggak baik lebih baik. Kalau hari ini nggak dapat yang lebih baik, minimal jatuhnya kebaikan gitu ya, bener gak? Make sense gak sih? Udah, nggak usah overrule suami, karena ketika kita overrule suami akan jadi salah di mata Tuhan. Dapat dukungan satu di belakang. Ketika istri berusaha untuk overrule suami karena merasa dia lebih hebat, dia lebih bisa dikasih, lebih bisa mikir jernih, ya memang sometimes istri mikir lebih jernih daripada suami. Yang istri katakan, tapi nggak selamanya istri mikir benar semua. Masalahnya di situ. Kalau di dalam rumah tangga ada satu orang yang selalu benar terus, yang satu salah terus, berarti itu bukan pasangan sepadan. Cukup keraskah yang ini? Ulang ya. Di dalam rumah tangga, kalau ada satu oknum lagi, satu orang ini yang selalu dia benar terus, istrinya salah terus,
berarti di situ bukan pasangan yang sepadan. Yang namanya sepadan tuh enak dilihat. Main bulu tangkis kalau udah tahu yang menang siapa gak enak. Bener gak? Kalau sparring partnernya ketemunya bagus nih, artinya apa? Wah, deg-degan kita. Yang ini bisa menang, yang ini juga bisa menang. Gitu baru seru kan? Bener gak? Iya dong. Kalau enggak udah kebaca yang menang pasti siapa, kan kita males nontonnya gitu. Nah, di dalam rumah tangga juga sama. Kalau sepadan, sometimes suami benar keputusannya, tapi sometimes juga istri benar keputusannya. Itu baru namanya sepadan. Kadang-kadang lu benar, kadang-kadang lu salah. Gitu. Nah, kita mesti biarkan Tuhan mendesain pasangan yang sepadan buat kita. Supaya apa? Kalau kita lagi nggak bener, istri kita bisa comes up dengan ide, gagasan, masukan yang lebih bener. Sehingga nanti suami mutusin, oh ya kayaknya gue salah nih. Lebih bener istri. Ambil keputusan istri, ambil idenya istri, ambil gagasannya istri, ambil masukannya istri. Sampai sini oke nggak? Lanjut ya. Dan istri akan rela kok. Keputusannya diambil oleh suami. Ya, oke. Laki, ini laki ya. Saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kalau gak ada ini, wah repot deh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, tugas suami apa saudara? Saya ketemukan di sini kalau ada istri menemukan suaminya selingkuh, istri bisa lebih kuat. Suami ketika istrinya selingkuh, padahal tugas suami apa saudara? Menguduskannya, menyucikannya, memandikannya saudara. Supaya apa? Supaya tidak bercacat, supaya cemerlang, tidak berkerut. Saudara, begitu beratnya tugas suami. Halo suami, calon suami saudara. Kalau kau punya istri dan kau tahu bahwa istrimu tuh dosa lagi, tugasmu ngapain? Saudara, benar gak sih? Makanya Hosea itu tidak pernah disuruh meninggalkan Gomer, gak pernah. Berapa kali Gomer itu balik lagi. Hosea tuh gak pernah. Saya selalu tanyakan ini kepada pasangan yang mau pre-marriage counseling. Kalau kamu menemukan calon suami kamu atau istri kamu satu hari nanti berselingkuh, berapa kali kamu bisa memaafkan? Kalau berani jadi suami orang, Efesus 5 nih. Kalau kau tahu bahwa istrimu jatuh lagi dosa, tugasmu ngurusin sampai tidak bercacat lagi, ngurusin dengan air, dengan firman Roh Kudus, firman Tuhan diurusin sampai orang ini bisa kembali di hadapan Tuhan dengan kudus dan tak bercacat. Bukan ditinggal. Berat jadi laki. Tuhan mau kita jadi laki yang tough. Hai suami,
Gitu. Sampai sini oke gak sih saudara? Kayaknya saya mesti sedikit tidak mengeras-ngeraskan. Well, jadi suami begitu loh saudara. Tertangkap basah. Harus diurus lagi sampai istrimu itu pulih kembali. Lanjut ya saudara ya. Masih ada slide kah? Pengkhotbah bilang begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Berdua lebih baik. Karena ya itu tadi tuh. Sometimes keputusan kita salah sebagai seorang suami. Dan kalau salah, bagaimana? Istri hadir sebagai penolong supaya jangan sampai keputusan salah yang diambil. Atau jangan sampai kalau rugi banget, jangan sampai. Nah, istri harus hadir sebagai penolong yang sepadan, penolong yang beroposisi. Artinya apa? Boleh sih mikir di luar jalan pikirannya suami, boleh sih. Tapi tolong yang masukin ide, gagasan, masukan yang baik. Sehingga nanti yang diputuskan oleh suami adalah yang pilihan yang either baik atau lebih baik. Boleh, nggak apa-apa. Jangan larang mereka buat mikir juga, nanti mandul. Artinya apa? Nggak berani mengutarakan pendapat, nggak berani mengutarakan apa, karena merasa bahwa kalau beda berarti orang ini nggak tunduk sama aku. Nggak begitu juga. Boleh, izinkan dia untuk mikirin apapun, gitu. Karena dia akan berpikir dari sisi yang beda, dari sudut yang tidak dipikirkan oleh suami. Nah, ketika dia mikir itu kan idenya bakalan clash banget nih dengan yang kita pikirin sebagai lelaki gitu, sebagai suami. Ya udah, nggak apa-apa, hadirkan 2 option. Optionnya either better atau good decision. By the way, begitu nyusahin laki dong? Enggak saudara, begitu bukan nyusahin laki. Karena kalau kita mesti milih lagi, harusnya kan tinggal pilih aja satu. Kalau kita udah punya sesuatu yang baik, harusnya kita pilih aja. Itu nyusahin suami dong? Enggak saudara. Karena kita sebagai orang Kristen harus mikir 2 kali setiap kali kita ngambil keputusan. Tahu kerja motor 2 tak sama motor 4 tak, tahu? Anak motor biasanya tahu. Sekarang udah jarang motor 2 tak. Motor 2 tak apa? Cepet, gitu ya. Tapi nggak tahan lama ya. Di trek panjang biasanya motor 2 tak kalah. Tapi kalau motor 4 tak lebih lama. Tapi di trek panjang dia jauh lebih kuat. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita selalu harus diajar mikir 2 kali lipat. Contohnya ayat apa yang mengajak kita mikir 2 kali lipat? Kalau mau melakukan apa saja, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kita mikir ke pekerjaan, bagus sih kayaknya nih. Tapi kita juga mesti mikir kepada Tuhannya bagaimana ya. Artinya setiap kali kita ngambil decision di dalam pekerjaan kita juga mikir, ini bagaimana ya dengan Tuhan? Tuhan sama nggak apa enggak ya? Tuhan oke apa enggak ya? Bener ya saudara ya? Ya? Diajak mikir 2 kali. Kita sebagai orang Kristen harus mikir 2 kali lebih banyak daripada orang dunia. Orang dunia kalau bagus tancep. Tapi kalau orang Kristen bagus, oke. Bagus di sini nih. Kepada Tuhan bagus apa enggak nih? Atau 1 ayat lagi sebagai contoh. Ayatnya di mana ya? Bunyinya begini.
Intinya begini, kalau kita mau melakukan sesuatu terhadap orang lain, kita selalu harus mikirin dari orang itu bagaimana. Artinya gini, gimana ya bunyi ayatnya ya? Apa yang kau ingin, nah ini salah satu gunanya penolong. Lakinya lupa, istrinya ngingetin. Lakinya mau turun khotbah, mau gantian. Apa yang kau mau orang lain untuk lakukan kepadamu, lakukanlah itu buat orang lain tersebut. Benar ya? Ayatnya begitu ya? Bisa tolong dibantu cariin ayatnya di mana supaya yang lain tahu bahwa ada ayat seperti itu. Artinya apa? Kalau kita mau mengerjakan sesuatu terhadap orang lain, kita mikir dulu, orang kalau kita digituin mau apa enggak, bener enggak? Saya sebagai supir Uber, saudara, saya bisa sih ngambil jalan yang lebih jauh dengan hasil yang lebih banyak. Bisa enggak? Oh bisa. Sometimes kalau kepada turis bisa. Karena dia nggak tahu jalan, lewatin aja jalan yang jauh dikit supaya dapat lebih bagus. Tapi kan saya juga mesti mikir 2 kali nih, karena sebagai orang Kristen kita dididik untuk berpikir 2 kali. Benar ya? Kita mikir kalau kita digituin mau nggak? Kan begitu. Kalau kita mau, that's it, nggak apa-apa, kerjainlah yang gitu. Karena kita juga mau digituin. Tapi kalau kita nggak mau, berarti kita nggak boleh begituin. Karena ayatnya bilang gitu, apa yang kau mau orang lain kerjakan terhadapmu, lakukanlah itu juga buat orang lain. Udah ketemu ayatnya? Aduh, luar biasa. Bener ya, Matius 7 ayat 12 ya? Lulusan terbaik memang. Saudara, begitu bener ya? Nah, laki itu terbiasa kok. Kalau kita sebagai orang Kristen yang mau nurut dengan ayatnya, yang mau melakukan firman Tuhan, kita terbiasa kok melakukan itu. Artinya apa? Ada keputusan yang double dan kita suruh mikir lebih lama, nggak apa-apa, karena memang sebagai orang Kristen kita dituntut untuk itu dalam setiap keputusan kita. Berarti it's okay kalau istri itu menghadirkan ide, gagasan atau masukan yang beda. Oh, tinggal dipikirin 2 kali lipat. Nanti cari mana yang better, mana yang good. Sampai sini oke gak sih, saudara? Hopefully bisa menjelaskan dengan baik. Jadi gak apa-apa, laki-laki izinkan aja. Dia explore dengan pikirannya. Masukkan ide itu. Dan kita laki-laki memang harus terbiasa memikirkan cara kerja seperti motor 4 tak itu loh. Nggak cuman aku punya keputusan, aku ambil. Aku punya keputusan, aku ambil. Itu ngapain? Ngikut loh gitu. Nggak begitu. Nggak apa-apa. Masukkan keputusan. Oke, diskusin sama-sama. Nanti laki let the man decide. Ketok palu. Oke, kita ambil yang ini. Kalau sampai rugi, ya rugi berapa sih? Itu. Karena keputusannya cuma antara baik atau lebih baik. Sampai sini oke gak saudara? Oke ya? Jadi di rumah lagi, nanti jangan ada lagi perkataan kayak gini. Pak, dia jangan pikirannya beda terus Pak. Ya memang mesti beda. Gitu. Ya memang harus menghadirkan sesuatu yang beda. Supaya apa? Dapat sisi angle yang berbeda. Sampai sini yang sudah punya suami boleh sama-sama katakan amin. Yang punya istri boleh sama-sama katakan amin. Nggak salah saudara, istrimu nggak salah. Kalau dia beda nggak salah. Ya memang harusnya begitu. Gitu. Oke, lanjut lagi sedikit lagi. Thank you. Saudara, jangan anti dengan perbedaan. Lah, lawan jenis, dari katanya aja juga sudah lawan jenis ya, bener ya? Ya sometimes berlawanan idenya, sometimes bertentangan idenya. Ya memang sometimes dia benar, sometimes dia salah. Suami juga sama, sometimes kita yang benar, sometimes kita juga yang salah. Bener gak? Nah itu baru namanya sepadan. Kadang kita menang, kadang kita kalah.
Kadang kita benar, kadang kita salah. Nah, laki-laki, lah kalau ada pilihan yang benar istrimu, yang dikerjakan ya bagian istrimu dong. Walaupun kita bagian yang mendesain kan, benar ya? Itu perlunya laki mengenal Tuhan dan bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan yang telah dipersiapkan Tuhan. Nah, saudara. Jadi, ayo kita berfungsi sebagaimana seharusnya. Laki-laki, beresin setiap pekerjaan kita, bertanggung jawablah. Jadilah baik. Kalau Tuhan bilang gak baik, itu bukan karena kita gak baik. Kita sudah baik, tapi Tuhan menilai bahwa lebih baik nih kayaknya kalau ditambahin penolong. Dan Tuhan menghadirkan istri sebagai penolong. Gak apa-apa, beda gak apa-apa, diskusi. Beda gak apa-apa, diskusi. Ambil keputusan yang lebih baik. Ambil keputusan yang baik, minimal. Jadi yang terjadi dalam keluarga kita adalah sesuatu yang baik atau lebih baik. Gitu loh. Kan jadi makin oke, benar gak? Kalau sampai harus laki harus, kenapa sih mesti mikirin yang beda terus? Ya memang begitulah keadaannya. Ya memang harus beda. Supaya apa? Ada angle-angle yang kita tidak akan lihat. Bagaimana kalau kita tidak lihat? Dan yang dilihat istri adalah yang lebih benar, yang lebih baik, lebih menguntungkan, lebih memberkati keluarga kita. Bagaimana kalau itu yang terjadi? Kan kita bersyukur kalau kita punya ide atau gagasan atau masukan yang lebih baik. Gitu. Sampai sini oke gak saudara? Oke ya? Jadi jangan ngeluh lagi kalau istrimu beda. Gak apa-apa. Jangan ngeluh lagi. Istri, ayo jadilah penolong yang beroposisi. Artinya apa? Aku tidak pernah mau menginginkan menjadi kepala atas rumah tangga ini. Sampai selamanya engkau yang jadi kepala atas rumah tangga ini. Tapi aku akan berfungsi sebagaimana Tuhan memang menghadirkan aku untuk jadi istrimu. Aku akan hadirkan gagasan, aku akan hadirkan ide, aku akan hadirkan masukan yang membuat kamu itu lebih gampang milihnya. Mungkin ada blind spot, ini ada berkat nih. Kamu bisa lihat itu. Nah, laki-laki jangan anti juga dengan apa ya? Mikir lebih banyak, jangan anti. Laki-laki itu kan pemikir biasanya. Benar ya? Apa juga dipikirin? Laki kan apa juga dipikirin, benar ya? Enggak ya? Laki gue yang di rumah gak begitu tuh. Laki kan biasanya mikir, saudara. Mikir, dia nggak lebih main perasaan, dia lebih banyak main pikiran gitu. Logikanya masuk kayak gitu. Sehingga ketemu nih, dapat hasil yang lebih baik. Gitu. Ada suami-suami harus diajarin cara buat decision. Ya memang. Istri bagaimana dengan suami kayak begitu? Well, ayo. Kasih masukan terus. Supaya apa? Decisions-nya yang jelek-jelek berkurang. Sehingga yang dia pilih nanti adalah yang better, yang good. Mungkin belum bisa pilih yang bagus. Gak apa-apa. Kasih suamimu authority buat memilih. Jelek-jelek jantungnya juga yang bagus kan, benar gak? Kalau yang pilihan-pilihan jeleknya sudah dibuang, kan pilihannya tinggal yang dipilih itu tinggal yang bagus. Seperti tadi saya bilang, kalau ada uang di depan 3 nih, diamplopin 1, 2, 3 ini semua isinya duit, cuman bedanya berapa aja nggak tahu gitu. Laki suruh datang blindfolded gitu kan, tinggal pilih kamu mau yang mana 1, 2, 3, 3-3-nya berkat kok. Cuman yang satu lebih baik, yang satu lebih banyak, satu biasa, satu sedang aja begitu kan. 3-3-nya kan memberkati. Jangan nyeselin. Tuh laki orang tuh bisa ngambil yang itu. Jangan seselin. Well, lakimu belum bisa decision, belum bisa decide sesuatu yang lebih berharga. Nggak apa-apa. Izinkan lakimu decide. Toh itu membawa berkat. Bener gak sih? Bener ya? Iya. Nah,
Ayo kita belajar seperti apa yang firman Tuhan mau, supaya keluarga kita semakin hari semakin diberkati Tuhan. Amin. Amin. Jangan lagi banyak ribut ya, karena perbedaan. Jangan lagi kita banyak diteleponin karena ribut. Saudara, beda itu biasa. Pastor juga denger yang kayak gitu lah. Gue sendiri juga beda sama istri gue. Benar gak sih? Beda. Sometimes kadang-kadang kalau kita dapat apa ya? Dapat telepon dari jemaat, ya, yang itu juga gue beda. Gitu. Minggu lalu saya cerita sofa itu saya beda banget sama istri saya. Istri saya mau sofa, saya nggak mau. Sofa itu kan gede, rumah kita kan kecil. Udah gitu nggak bisa digeser-geser sana sini. Dia bilang, dia kasih masukan yang bagus. Ini yang saya nggak pernah pikirin. Dia bilang begini, Wan, 90% gue di rumah, 90% lu di luar. Kalau lu pulang itu cuma 10% ngelihat sofa itu. Gue 90%. Jadi kalau gue desain sesuatu yang buat gue seneng, itu gak apa-apa dong. Kenapa harus 90% gue di rumah? Lu 10% di rumah. Gitu. Itu setuju satu. Tapi buat saya, ya dengan badan segini, rumah sekecil gitu, saudara sempit. Bener gak sih? Ini kan dua-duanya nggak mengurangi keselamatan kita, nggak perlu sampai cerai gara-gara sofa nih, bener gak sih? Nggak perlu sampai ribut besar panggil pastor, Pak sofa Pak, kan nggak begitu saudara, ya cuma sofa, gitu loh, bener gak sih? Nah, menurut saudara siapa yang lebih benar, saya atau istri saya? Siapa yang lebih benar? Istri. Saya pasti ada orang yang mendukung saya. 1, 2, 3, istri apa saya? Habis sofa, lemari saudara. Istri saya mau lemari karena dia merasa bahwa, kalau saudara tahu rumah saya, TV itu di bawah ada meja kecil. Meja kecil itu isi barang semua. Dia bilang, saya bilang ini gak bisa diberesin ya. Terus dia bilang, boleh beli lemari, semua barang itu akan masuk ke situ. Ini lemari taruh di mana lagi saudara? Udah ada sofa masalahnya. Mau taruh di mana lagi? Perkara sofa sama lemari buat saya mikir 2 kali lipat saudara. Ya tapi memang laki ya begitulah ya. Mesti mikir. Akhirnya saudara tahu gak? Saya jual drum saya. Saya bawa drum itu ke sini supaya drum itu gak ada dan bisa ditaruh lemari. Di sini Benny nggak mau main drum itu. Padahal lebih bagus dari ini. Nggak mau. Akhirnya apa? Ya saya bawa pulang lagi drumnya. Tapi kan karena lemari harus hadir di rumah kita kan. Saya jual drumnya. Masuklah itu lemari. Saudara, nah kalau kayak begitu, beda itu biasa. Laki-laki, lemari, cepet. Berapa jam kita yuk? Cepet. Udahlah, daripada kita ribut, nggak apa-apa. Toh anyway 10% kita di rumah, bener ya?
Istri 90% di rumah gitu. Ya sudahlah, kasih dia kebebasan. Saudara, gak apa-apa kalau istri itu punya pikiran yang beda, itu gak apa-apa. Beroposisi itu gak apa-apa. Itu namanya istri kita berfungsi. Daripada kita cuma nurut aja sama suami, nurut aja pada kita tahu ada yang lebih better, kita gak berani kasih masukan kepada suami kita. Suami kita juga gak mau tahu dengan apa yang ada di dalam pikiran istri. Ya jangan jadi suami yang kayak begitu juga gitu. Jadi yang mau nikah, kenali prinsip ini, rumah tanggamu akan baik atau lebih baik 30 kali lipat, 60 kali lipat gitu ya. Pilihannya jauh lebih gampang karena either good decision atau better decisions. Tapi kalau sesuatu yang prinsip banget, nah kita mesti memperjuangkan supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa ngikutin setiap rencana dan kehendak Tuhan. Buat kami pergi ke Australia adalah sesuatu yang prinsip banget. Karena apa? Di sini tugas pelayanan kita. Di sini pekerjaan kita. 1,5 tahun saya menunggu istri saya supaya dia oke dengan keputusan pindah ke Australia. 1,5 tahun. Butuh kesepakatan. Menurut saya yang benar di Australia. 1,5 tahun. That's alright, text time, gak apa-apa. Anyway, kalau mau dipikir-pikir, ya memang harusnya waktu itu juga, karena saya belum lulus S2 waktu itu. Setelah lulus S2, sambil nungguin istri, oke, mantap dengan keputusan di Australia, kita datang sampai di sini, ya kita melayani sama-sama. Saudara, ayo, teman-teman, berjuang dalam rumah tanggamu, supaya apa? Supaya kau tahu bahwa itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Kalau beroposisi, itu biasa. Laki-laki, kau tahu bagaimana kalau istrimu menyayangimu. Ketika dia look after anaknya dengan baik, artinya dia menyayangimu. Benar gak? Kalau dia masih sedotin ingus di hidungnya dia. Saya pernah lihat istri saya nyedotin ingus, mampet, tarik. Kalau dia begitu kepada anakmu, begadang ketika anakmu sakit, itu artinya istrimu mengasihi suami. Kalau dia masih ngurus kegiatan anak-anakmu, artinya istrimu sayang. Suami ketika dia kerja di luar, gajinya nggak dipakai buat janda sebelah, artinya dia sayang sama engkau. Itu. Ketika duitnya kerja, pulang bawa ke rumah, semua anggota rumahnya nikmatin, artinya suami sayang sama keluarganya. Itu simple. Nanti lihat dari hal yang kecil Tuhan akan bawa kita kepada hal yang lebih besar lagi, Amin, saudara. Saya boleh selesai? Dari tadi harusnya selesai. Saudara, pertama saya mau bilang thank you ya buat doa-doanya. Saya lagi ngawalin mami saya berdoa buat operasinya. Thank you. Saya percaya kalau Tuhan menolong di hal yang pertama, di operasi yang pertama, Tuhan juga pasti akan menolong yang kedua gitu. Dan saya berharap sungguh-sungguh rumah tanggamu semakin hari semakin kuat, engkau makin hari makin ngerti apa tujuan Tuhan atas hidupmu ketika engkau ditaruh di dalam sebuah rumah tangga. Ketika Tuhan menghadirkan seorang pasangan hidup buat engkau tahu apa yang harus dilakukan, berfungsi sebagaimana engkau seharusnya, dan jadilah pasangan yang terus-menerus supply ide, masukan, gagasan yang baik
buat keluargamu, sehingga keluargamu itu bisa benar-benar menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Amin saudara. Kita boleh selesai ya. Saya minta saudara untuk tundukkan kepala dan pejamkan mata. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Belajar terus dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Menjadi penolong yang sepadan Tuhan Yesus. Eser kenekdo. Kami mau belajar Tuhan jadi pasangan yang terus-menerus belajar, mempercayai bahwa firman Tuhan adalah bekal untuk kami menjalani hidup ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Kepada suami, Tuhan kami berdoa Tuhan, kami jadi suami-suami yang terbaik bagi keluarga kami Tuhan. Kami jadi suami-suami yang selalu berupaya mengupayakan yang terbaik bagi keluarga kami Tuhan Yesus, bagi istri, bagi anak-anak kami Tuhan. Kami mau jadi suami yang dimana ada Kristus yang menjadi kepala kami, ada otoritas yang kami tahu Tuhan bahwa Kristuslah kepala dari rumah tangga yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai istri Tuhan, kami mau juga terus Tuhan mengingat Tuhan bahwa kami tidak mau overrule dari suami kami Tuhan. Kami akan biarkan dia decide. Kami mau kasih dia kesempatan untuk belajar decide, mendesain sesuatu yang keputusan-keputusan yang ada Tuhan. Kami akan terus Tuhan menjadi penolong yang sepadan, menjadi penolong yang baik, menjadi penolong yang terus-menerus menaruh ide, gagasan, masukan yang baik semuanya Tuhan Yesus, sehingga segala sesuatunya boleh memberkati keluarga kami Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, Kau memberkati keluarga-keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Anak-anak, orang tua, suami, istri diberkati Tuhan. Tidak ada lagi banyak masalah di dalam rumah tangga. Semuanya Tuhan boleh mengejar akan rencana Tuhan yang baik. Keluarga demi keluarga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi teman-teman yang lain yang melihat keluarga-keluarga kami boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada keluarga yang sedang bermasalah Tuhan, Engkau terus Tuhan Yesus yang memulihkan, Engkau terus yang menyatukan keluarga ini Tuhan Yesus, supaya keluarga ini boleh kembali menjadi berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan. Kita persiapkan persembahan yang ada, apa yang ada atau bisa ditransfer ke akun bank gereja. Oke, kita buka dulu persembahannya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan pada sore hari ini Bapak. Adalah kami ya Bapak, sungguh ya Bapak dapat menerapkan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tiba saatnya ya Bapak, kami akan memberi persembahan yang Kau sudah berkati dalam panjang minggu kami ini ya Bapak, dan pekerjaan kami ya Bapak. Dan Kau berkati ya Bapak persembahan ini ya Bapak, persembahan persepuluhan, ucapan syukur Bapak, dan persembahan pribadi kami masing-masing ya Bapak. Percaya Tuhan Kau berkati ya Bapak persembahan ini, sehingga persembahan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Berkati orang yang sudah memberikan persembahan ya Bapak, berlipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berkati persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Kita nyanyi lagi berbuah. Dalamnya dan jadi dalam
Saudara diberkati, amin. Jadi kesimpulannya apa? Saudara ingat? Wah, jangan ingat yang itu ya. Jadi cocok boleh, tapi tetap apa? Kita suami istri cocok wajar, tapi harus tetap cocok. Amin. Jadi kita akan selesai. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk mengakhiri belajar kita pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih dan mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kau telah pimpin kami Tuhan dalam waktu kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Kami percaya Tuhan. Terima kasih kami sore ini belajar Tuhan bahwa dalam rumah tangga, dalam kehidupan suami istri, bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Tapi kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami punya Engkau sebagai pimpinan kami, dan kami percaya apapun perbedaan pendapat kami dapat selesaikan dengan baik, dan kami akan tetap menjadi satu hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran pada sore hari ini, dan kami berdoa biar setiap benih-benih firman-Mu yang disampaikan pada sore hari ini dapat bertumbuh dalam hati kami dan dapat berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kehidupan kami dapat memberikan dampak bagi setiap orang manusia kami. Terima kasih. Kami akan selesai. Dan mari saja saudara untuk angkat tangan saudara. Kita akan terima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.